Anda adalah seorang pemimpin karena Tuhan telah memanggil Anda untuk menjadi salah satunya. Tuhan dapat memakai setiap kepribadian, bahkan jika Anda merasa tidak memiliki kepribadian yang tepat untuk memimpin. Hal ini terbukti dalam kehidupan Musa, tokoh penting dalam Perjanjian Lama. Ia pernah membebaskan sekitar 600.000 lebih budak laki-laki dari perhambaan, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Kitab-kitab pertama yang disebut kitab Pentatuk dalam Alkitab Perjanjian Lama juga ditulis olehnya. Allah melakukan hal-hal luar biasa melalui dirinya. Mari kita belajar mengenai kepemimpinan Musa dalam sesi 2 ini bersama Zifu Kata Bijak. Mengapa Allah memilih untuk memakai Musa? Dia menyelesaikan 4 masalah penting yang harus diatasi oleh semua pemimpin. 1. Musa mengenali identitasnya. Memahami pengikut Anda bukanlah langkah pertama dalam menjadi seorang pemimpin. Tapi mulailah dengan kesadaran tentang diri sendiri. Sadarilah siapa Anda agar Anda dapat melangkah maju. Anda harus menyadari latar belakang, kelebihan, dan kekurangan Anda. Musa berjuang dengan identitasnya. Ia harus mencari tahu identitasnya. Ia dibesarkan sebagai bangsawan Mesir, sementara lahir sebagai budak Ibrani. Ketika ia tumbuh dewasa, ia harus memilih, apakah saya seorang Firaun Mesir atau seorang budak Ibrani? Sisa hidupnya akan ditentukan oleh keputusan tersebut. Musa adalah pribadi yang dapat dipercaya. Ia bukan melakukan apa yang nyaman, tetapi ia melakukan apa yang benar. Lebih mudah baginya untuk memilih kehidupan sebagai seorang raja, tetapi ia memilih untuk berhubungan dengan populasi budak. Ibrani 11 ayat 24-25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Menyatakan bahwa penolakan Musa untuk disebut sebagai anak dari putri Raja Mesir didorong oleh iman. Ia menolak kesempatan untuk sejenak menikmati dosa demi berbagi dalam penderitaan mereka. Musa tidak berusaha menyembunyikan identitas aslinya. Kita juga seharusnya tidak. Anda harus bisa menjadi diri Anda sendiri. Mengetahui jati diri yang Allah ciptakan adalah kesuksesan. 2. Musa menerima tanggung jawab. Para pemimpin mengambil tanggung jawab atas masalah orang lain. Mereka memilih untuk bertindak sebagai respons terhadap kesulitan daripada hanya memberikan alasan untuk mereka. Sebagai pemimpin, kita memiliki banyak kebebasan berkat Allah. Tetapi kebebasan itu juga datang dengan tanggung jawab. Penderitaan orang Israel dalam perbudakan sebenarnya bisa diabaikan, tetapi Musa memilih untuk tidak melakukannya. Ia membuat keputusan untuk merasakan penderitaan mereka. Menurut Ibrani 11 ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Belajar untuk mengambil tanggung jawab adalah komponen penting dari kedewasaan. Ini melibatkan keputusan untuk menggunakan hidup Anda untuk mengubah dunia. 3. Musa menetapkan prioritas. Anda harus memutuskan apa yang paling penting, karena Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan segalanya. Anda harus memutuskan apa nilai-nilai Anda.
dalam Ayub 34 ayat 4. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Ayub menyatakan bahwa kita harus memilih untuk melakukan apa yang benar. Tetapi sebelum segalanya, kita perlu sepakat tentang apa yang baik sebagai sebuah kelompok. Kita semua harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apa yang baik. Itu adalah proses di mana kita menentukan nilai-nilai kita yang penting dalam menentukan prioritas kita. Keluarga Anda, jemaat Anda, teman-teman Anda, lingkungan sekitar, dan orang lain akan menentukan apa yang penting bagi Anda jika Anda tidak melakukannya. Jika Anda membiarkan mereka, orang lain akan senang mengisi jadwal Anda. Musa adalah contoh yang luar biasa dari seseorang yang memiliki prioritas yang baik, karena ia mengharapkan pahala yang akan diterimanya. Ibrani 11 ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa mengevaluasi hidupnya, memikirkan pahala kekal, dan menyadari bahwa mengejar rencana Allah bagi hidupnya memiliki makna yang lebih tinggi. 4. Musa fokus pada kekekalan. Pemikir jangka panjang adalah pemimpin. Mereka memutuskan untuk mendedikasikan hidup mereka pada masalah-masalah yang memiliki signifikansi kekal. Tetapkan hati Anda pada apa yang ada di surga, sesuai dengan Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pertimbangkan apa yang kekal daripada apa yang fana yang ada di bawah. Dua perangkap kepemimpinan adalah perangkap yang banyak membuat pemimpin jatuh ke dalamnya. Pertama, pada awalnya, mereka menjadi putus asa karena merasa terbebani oleh kesulitan yang mereka lihat di sekitar mereka. Atau kedua, mereka menjadi sombong setelah mendengar apa yang dikatakan orang lain tentang mereka. Penangkal untuk setiap perangkap ini adalah fokus yang tak terbatas. Menurut Alkitab, Musa meninggalkan Mesir dengan kekuatan imannya dan tidak tunduk ketakutan terhadap murka raja. Ibrani 11 ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Firaun adalah pemimpin dan komandan terkuat di Mesir. Anda harus patuh pada setiap perintah yang diberikannya. Namun, Musa mengemban tanggung jawab kepada kekuatan yang lebih besar. Musa tetap gigih meskipun menghadapi tantangan karena ia selalu mengarahkan pandangannya kepada Allah. Pemimpin pantang untuk menyerah. Ketekunan adalah kunci kesuksesan. Kunci untuk tetap gigih adalah merencanakan untuk masa depan. Allah telah menempatkan Anda dalam pelayanan saat ini agar Anda dapat membimbing orang lain. Tetapi, seperti halnya Musa, Anda harus menjaga pandangan Anda tetap tertuju pada Allah. Menurut Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Anda telah dipanggil untuk berlomba dalam pelayanan. Jangan terlalu memperhatikan penonton. Ada yang akan memberi tepuk tangan sementara yang lain akan mencemooh. Tetaplah fokus pada garis finish dan perlombaan yang Allah telah tempatkan untuk Anda selesaikan. Berikut 7 karakteristik pemimpin hebat. Meskipun ada banyak gaya kepemimpinan, semua pemimpin hebat memiliki ciri khas tertentu. Mari kita jabarkan beberapa di antaranya. 1. Pendengar yang baik. Pemimpin yang baik tahu bahwa mendengarkan adalah kunci untuk komunikasi yang baik. Jadi mereka selalu memberikan prioritas pada mendengarkan daripada berbicara. 2. Pembelajar yang rajin.
Pemimpin yang efektif selalu berusaha belajar dari pengalaman orang lain, baik itu dari buku, kursus, atau mentor. Mereka selalu belajar. Singkatnya, mengembangkan pola pikir pertumbuhan sangat penting untuk menjadi pemimpin yang efektif. 3. Peluang melayani. Berpeluang untuk melayani. Pemimpin yang baik tahu bahwa mempengaruhi orang berarti membantu mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi mereka mulai dengan melayani orang lain sebelum meminta sesuatu. 4. Sehat dan bugar. Pemimpin hebat memahami bahwa untuk memberikan kontribusi terbesar mereka harus menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran mental mereka. Hal penting untuk tetap produktif. 5. Bertanggung jawab. Pemimpin tidak menyalahkan orang lain atas keputusan yang mereka buat, dan mereka bertanggung jawab atas hasilnya. 6. Fokus pada tujuan. Pemimpin yang baik memahami apa yang paling penting dan mengarahkan upaya mereka ke arah itu. 7. Empati dan penuh kasih. Pemimpin yang efektif memiliki kebijaksanaan emosional dan peduli untuk membantu mereka secara khusus. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kiranya pembelajaran ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuliskan saran dan komentar Anda untuk kemajuan channel ini. Jika Anda merasa diberkati, silakan subscribe untuk mendapat ulasan-ulasan secara teratur dari video panjang ini 1 kali seminggu dan melalui video short sehari 3 kali. Tuhan Yesus memberkati.